Ya logika aja, lalu mau buka tambang nggak mungkin nggak hire karyawan, nggak mungkin nggak ada fasilitas puskesmas atau rumah sakit klinik yang lu bangun, nggak mungkin nggak ada jalan raya, nggak mungkin nggak ada listrik, karena lu kan butuh pembangkit listrik. Bahkan banyak perusahaan tambang itu rela banget lu bawa batu bara dari daerah lain supaya mereka bisa menghidupi listrik bagi desa-desa dan perkampungan yang ada di sana. Jadi ya memang diciptakan supaya mereka juga nyaman kerja di sana. Wih, so that's a good news. Karena ada beberapa daerah yang bahkan nggak pernah lihat SD SMP, gedung sekolah aja nggak pernah lihat. Tapi sejak ada investor tambang masuk, mereka jadi lihat. Itu kenyataan. Ternyata tambang itu nggak selalu seburuk yang lu lihat di layar kaca, media-media bayaran itu, enggak. Faktanya banyak daerah jadi maju karena ada tambang. Suka nggak suka, bahkan negara guys. Lu tahu banyak negara yang maju gara-gara tambang. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lah, kita bahas negara lain. Kita bahas negara kita sendiri lah yang real membuka peluang, menciptakan modernisasi, kesejahteraan bagi rakyat. Ya kita ambil contoh daerah paling ujung lah di kita, salah satunya ada Maluku Utara. Di situ ada PT IWIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park. Di situ isinya banyak kumpulan perusahaan-perusahaan berhubungan dengan tambang lah atau smelter lah. Teman-teman tahu serapan tenaga kerjanya mereka itu lebih dari 80.000 manusia loh. Hanya dari satu PT IWIP itu bisa menyerap 80.000 tenaga kerja. Ditargetkan tahun depan 2026 bahkan itu serapannya ditambah lagi bisa naik jadi 100.000 manusia yang kerja di situ. So kalau lu bayangin ya, makin banyak orang demo-demo tambang ya nggak, jadi lu jangan heran ya. Akan makin banyak pengangguran. Karena suka nggak suka ya kayak PT IWIP aja bisa serap 100.000 tenaga kerja tahun 2026. Kalau ada 10 PT kayak PT IWIP ini di Indonesia, udah 1 juta tenaga kerja bisa diserap. Ini solusi loh buat mengurangi pengangguran di Indonesia. Tapi kok dari kemarin asing, banyak media-media asing apalagi menggambarkan bahwa Indonesia itu harus menutup semua tambang di Indonesia, itu kok aneh ya. Jadi gini guys, jadi kan kalau lu lihat ya 100.000 gila ya, kayak banyak banget ya. Ini baru satu PT, ini luar biasa loh. Ini bisa jadi corong pertumbuhan ekonomi 8% yang diidamkan Presiden Prabowo. Jujur gue tadinya gak percaya sampai gue buka data BPS ya. Jadi kita sampai investigasi buka data BPS di Maluku Utara 10 tahun yang lalu, tahun 2015. Lu bisa lihat di layar kaca, ini data resmi. Orang yang kerja di Maluku Utara itu cuma 480.000 orang. Hari ini tahun 2025 ya, karena kita udah mau ada value added, hilirisasi, kita nggak mau lagi ekspor bahan baku yang murah itu, kita bangunlah industri di sana. Hari ini tenaga kerja di Maluku Utara udah 663.000, hampir 700.000 manusia guys bekerja loh dalam waktu 10 tahun.